Pemirsa IDX Opening Bell kami lanjutkan. Bersama saya Julita Talomenua. Selanjutnya kita langsung menuju lantai Bursa Efek Indonesia untuk melihat jalannya pembukaan perdagangan pagi ini. Di sana sudah ada rekan Kristo Suryokusumo dan juru kamera Hanil Revalino. Kristo, pada perdagangan akhir pekan lalu indeks ditutup menguat. Bagaimana dengan prediksi analis terhadap perdagangan saham hari ini? Ya baik Julita, sejumlah analis memprediksi bahwa untuk perdagangan hari ini indeks diperkirakan masih akan melanjutkan penguatan namun secara terbatas. Seperti analisa dari analis dari Indosuria Bersinar Sekuritas, di mana pada perdagangan hari ini indeks berpotensi menguat terbatas dengan bergerak pada kisaran support di level 6.260 hingga 6.389, di mana pergerakan indeks harga saham gabungan terlihat sedang berusaha menggeser rentang konsolidasinya ke arah yang lebih baik melihat dari masih kuatnya fundamental perekonomian Indonesia yang menjadi salah satu penopang bagi penguatan indeks harga saham gabungan sendiri. Kemudian dari Victoria Sekuritas sendiri memprediksikan bahwa indeks harga saham gabungan diperkirakan bergerak di rentang level 6.293 hingga 6.395 untuk perdagangan hari ini, di mana hal ini juga mengacu pada bursa Asia yang ditutup melemah pada perdagangan akhir pekan lalu tanggal 19 Maret yang dipicu oleh meningkatnya yield US 10-year Treasury sebesar 11 basis poin menjadi 1,75% yang merupakan level tertinggi sejak Januari tahun 2020. Dan juga rilis data klaim tunjangan pengangguran secara mingguan yang berakhir di 13 Maret di Amerika Serikat juga menurunkan confidence daripada pelaku pasar sendiri. Selain itu juga dari Arta Sekuritas juga memprediksi bahwa untuk perdagangan hari ini indeks harga saham gabungan diperkirakan akan menguat dengan bergerak pada kisaran support di level 6.290 hingga 6.323 dan juga resistance di level 6.372 hingga 6.388, di mana secara teknikal indikator stokastik bergerak melebar setelah membentuk golden cross yang dimana mengindikasikan potensi penguatan, dan juga pergerakan ini didukung dengan sentimen dari dalam negeri terkait dengan relaksasi pajak dari beberapa sektor, dan di mana juga nantinya investor juga masih akan mencermati penetapan suku bunga yang ditetapkan dari Tiongkok sendiri. Dan melihat dari perdagangan akhir pekan kemarin pada tanggal 19 Maret, di mana indeks juga ditutup menguat di level 6.356,16 atau sebesar 0,13% yang juga didorong oleh sejumlah sektor seperti sektor konsumsi sebesar 2,47% dan juga sektor industri dasar sebesar 0,99%, di mana penguatan ini terjadi cukup terbatas, di mana di tengah pelemahan bursa global akibat kekhawatiran dan naiknya yield obligasi Amerika Serikat dan kekhawatiran baru akan COVID-19 yang terjadi di Eropa. Dan juga Julita, sekarang kita akan melihat langsung bagaimana pembukaan perdagangan pada pukul 9 pagi tanggal 22 Maret 2021. Dan sambil menunggu, kita akan melihat sejumlah terkait dengan sentimen-sentimen yang juga mempengaruhi pada perdagangan di awal pekan ini, di mana beberapa di antaranya juga Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat mengumumkan sebanyak 770.000 orang yang mengajukan klaim pengangguran, di mana jumlah ini 770.000 ini sendiri lebih tinggi dari pekan sebelumnya sebanyak 725.000 orang. Dan sekarang Julita, indeks ataupun perdagangan sudah dibuka di pukul 9 pagi. Terlihat indeks dibuka terkoreksi di level 6.348,50 atau melemah sebesar 0,10 hingga 0,13% atau sebesar 8,14 basis poin. Kemudian untuk volume transaksi perdagangan sendiri pada pembukaan perdagangan hari ini tercatat sudah mencapai 228 juta lembar saham yang sudah diperdagangkan. Kemudian untuk nilai transaksi perdagangan sendiri ataupun trading value pada pembukaan perdagangan hari mencapai di kisaran 195,160 miliar rupiah. Dan untuk frekuensi transaksi perdagangan ataupun trading frekuensi pada pembukaan hari ini tercatat sudah ada sekitar 24.238 kali transaksi yang sudah terjadi hingga ataupun pada pembukaan perdagangan pada hari ini. Julita. Baik, Kristo, terima kasih untuk laporannya. Pemirsa, Kristo Suryokusumo dan juru kamera Hanil Revalino langsung dari Bursa Efek Indonesia.